Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkat nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Sesungguhnya orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling ikhlas. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul Bahagianya Orang yang Ikhlas dan Kiat Ikhlas. Semakin dia meningkatkan keikhlasannya, maka semakin dia akan berbahagia. Bagaimana dia tidak berbahagia? Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui kebaikannya, mengetahui amalannya, dan dia menyerahkan ibadahnya semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang di atas muka bumi ini bahagia kalau dia bisa dikenal oleh orang yang mulia, seperti presiden, bupati, atau orang lainnya. Lantas bagaimana jika yang mengenalnya adalah Rabbul Alamin, pencipta dan penguasa alam semesta ini, yang jika menghendaki sesuatu hanya mengatakan kun fayakun. Orang yang ikhlas dia tahu bahwasannya Allah mengetahui amal ibadahnya. Meskipun mungkin orang lain tidak ada yang melihatnya, meskipun tidak orang lain tidak mempedulikannya dan mungkin merendahkannya, tapi dia tahu dan yakin bahwasannya kebaikannya dilakukan dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitabnya menyebutkan di antara yang bisa mendatangkan kebahagiaan yaitu seorang yang tak kalah berbuat baik kepada orang Allah. Oleh karena Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dia menyebutkan di antara hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan yaitu seseorang yang tak kalah berbuat baik kepada orang lain. Jangan dia menganggap sedang bermuamalah dengan orang lain tersebut, tapi dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia memberikan sumbangan kepada orang lain, tatkala dia memberikan bantuan uang kepada orang lain, dia ingat bahwasannya sekarang ini dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang melihat dia memberi sumbangan. Muamalah dia bukan dengan orang yang dia bantu, tapi muamalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika perkara demikian, yang diharapkan hanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan Allah mengetahui siapa dirinya. Sehingga jika perkara demikian yang diharapkan hanya pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang diharapkan Allah yang mengetahui segala apa yang dilakukannya. Semakin dia ikhlas, semakin tidak ada orang yang mengetahui amalannya, maka Allah akan semakin mengetahui dia. Allah akan semakin mengenalnya dan Allah akan semakin mencintainya. Oleh karena itu, dia tidak peduli dengan komentar orang-orang yang dia bantu. Dia tidak peduli dengan komentar orang lain dan syiarnya sebagaimana orang yang bertakwa yang disebutkan dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Insan ayat 9. Artinya, kami memberi makan kepada kalian karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak butuh dari kalian atau ucapan terima kasih dan kami tidak butuh dari kalian balasan. Inilah orang yang ikhlas, orang yang paling bahagia. Adapun orang yang tidak ikhlas senantiasa sibuk mendengar komentar dari orang lain. Bagaimana amalan dia, apakah dia dipuji atau apakah dia dicela. Kalau orang ikhlas, dia tidak peduli dengan perkataan orang lain. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwasannya pujian manusia tidak akan meninggikan derajatnya. Dan dia tahu bahwa celaan manusia pun tidak dapat merendahkan derajatnya. Yang penting dia baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar konsentrasi dia bahwasannya dia bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak, ada dua orang yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ciri khusus mereka itu. Yang pertama kata Nabi, seseorang berinfak dengan tangan kanan, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dia bahagia tatkala dia tahu bahwasannya hanya Allah yang mengetahui apa yang dia lakukan. Tidak pedulikan komentar orang lain, bahkan dia sengaja menyembunyikan amalannya agar orang lain tidak mengetahui, dan hanya Allah yang mengetahui
dan dia tidak butuh pujian dari orang lain. Yang kedua, kata Nabi SAW, diantaranya seseorang yang mengingat Allah kala sendirian, maka kemudian kedua matanya mengalirkan air mata. Bahkan di antara tafsiran para ulama, demikian pula seseorang yang tatkala di hadapan banyak orang, namun saking ikhlasnya dia bisa mengkondisikan dirinya seakan-akan dia sedang sendirian. Kenapa? Dia tidak mempedulikan komentar orang lain, sehingga dia tetap menangis meskipun di hadapan banyak orang. Kenapa begitu? Dia yakin dia sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun di hadapan banyak orang dia tetap menangis karena mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pada jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia jika kita mengikhlaskan amal ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kita kemudian sibuk dengan komentar orang lain, sibuk dengan pujian orang lain, atau sibuk dengan cercaan orang lain terhadap kita, maka kita tidak akan pernah bahagia. Karena tidak mungkin ada seorang pun yang akan selalu dipuji oleh semua orang. Tidak mungkin dan mustahil. Betapapun baiknya kita, pasti ada yang memuji dan pasti ada yang mencela. Kalau Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta alam semesta ini, tidak selamat dari celaan makhluk ciptaannya. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwasannya tangan Allah terbelenggu. Quran surah Al-Maidah ayat 64. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW memiliki akhlak super mulia pun tidak selamat dari cercaan kaumnya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Anda? Tentunya mengharapkan keridhaan seluruh manusia adalah sesuatu yang mustahil. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i rahimullah, bahwasannya mencari keridhaan manusia adalah sesuatu hal yang mustahil atau tujuan yang mustahil untuk diraih. Karenanya, ikatkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkanlah bahwasannya kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan bahagia karena Allah yang akan bahagiakan kita, dan kita tidak akan peduli dengan komentar manusia. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, hal apa saja yang bisa dilakukan agar seseorang bisa memiliki sifat ikhlas? Baiklah, saya akan menjawab. Yang pertama, kuatkan niat di dalam hati. Segala sesuatu yang diniatkan dengan baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Yang kedua, selalu berpikir positif dan optimis. Yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang baik di sekitar. Dan yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kita dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian dan masalah yang telah kita lewati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.